Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu berat dibanding orang lain? Seolah sejak kecil, langit sudah memilihmu untuk memikul sesuatu yang bahkan tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Ketika orang lain tumbuh dengan tawa, kamu tumbuh bersama pertanyaan. Ketika orang lain mencari kenyamanan, kamu dipaksa belajar bertahan. Dan anehnya, semakin hidup mencoba menghancurkanmu, semakin ada sesuatu di dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Bukan keras kepala, melainkan ada api tua yang diam-diam terus menyala di dalam jiwamu. Sebab ada jiwa yang memang dilahirkan bukan untuk hidup biasa. Ada jiwa yang sejak awal sudah dipilih untuk melewati lorong-lorong gelap kehidupan, agar suatu hari ia mampu menjadi cahaya bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang yang bahkan belum ia temui. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah terluka, melainkan jiwa yang tetap memilih lembut. Meski dunia berkali-kali berlaku kejam padanya. Dan mungkin jiwa itu adalah dirimu. Mungkin selama ini kamu mengira semua luka itu adalah hukuman. Padahal tidak. Itu adalah persiapan. Karena leluhur tidak memilih jiwa yang lemah untuk membawa energi besar. Mereka tidak memilih hati yang mudah runtuh untuk memutus rantai penderitaan generasi. Mereka tidak memilih seseorang yang mudah menyerah untuk berjalan di jalur sunyi yang penuh ujian dan kesepian. Mereka memilihmu karena bahkan saat seluruh hidupmu terasa gelap, masih ada bagian dari dirimu yang diam-diam berkata, "Aku belum selesai." Dan dunia tidak pernah tahu berapa kali kamu hampir menyerah. Tidak ada yang melihat betapa seringnya kamu tersenyum saat hatimu sebenarnya sedang hancur. Tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi kuat. Bukan karena ingin, tetapi karena keadaan memaksamu demikian. Kamu belajar dewasa terlalu cepat. Belajar memahami kesedihan di usia ketika orang lain masih sibuk bermain. Belajar menenangkan diri sendiri, karena tidak selalu ada bahu yang bisa kamu jadikan tempat pulang. Dan perlahan, tanpa sadar, semua rasa sakit itu membentuk sesuatu di dalam dirimu. Sebuah ketahanan, sebuah naluri, sebuah energi sunyi yang membuatmu berbeda dari kebanyakan manusia. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa memahami dirimu. Ada yang datang lalu menjauh. Ada yang awalnya kagum, lalu berubah takut. Ada pula yang membencimu, bahkan tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu salah, tetapi karena energi dari jiwa yang telah ditempa penderitaan selalu terasa asing bagi mereka yang hidupnya belum pernah benar-benar diuji. Orang-orang hanya melihat diamu, tetapi tidak melihat badai yang berhasil kamu menangkan sendirian. Mereka hanya melihat tenangmu, tetapi tidak melihat berapa banyak malam yang kamu lalui dengan hati yang nyaris runtuh. Dan lucunya, semakin kamu terluka, semakin jiwamu sulit dihancurkan. Seolah rasa sakit justru menjadi bahan bakar bagi kebangkitanmu sendiri. Karena ada jiwa tertentu
yang memang tidak diciptakan untuk kalah. Bukan berarti hidupnya mudah. Justru sebaliknya. Jiwanya dipersiapkan melalui kehilangan, pengkhianatan, air mata, kesepian, dan penolakan. Agar ketika waktunya tiba, ia tidak mudah goyah oleh dunia. Mungkin itu sebabnya kamu sering merasa berbeda, sulit cocok dengan banyak orang, sulit nyaman di keramaian, sulit menjelaskan isi pikiranmu sendiri. Karena jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang selalu merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar bekerja, makan, tertawa, lalu mati. Ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Ada getaran yang tidak semua orang mampu rasakan. Dan semakin kamu dewasa, semakin kamu sadar bahwa hidupmu tidak pernah biasa. Terlalu banyak kebetulan yang terasa mustahil. Terlalu banyak pertolongan yang datang di detik terakhir. Terlalu banyak firasat yang akhirnya benar terjadi. Seolah ada sesuatu yang diam-diam menjagamu, meski dunia terlihat meninggalkanmu. Dan percayalah, tidak ada air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada doa yang menguap begitu saja. Tidak ada luka yang luput dari penglihatan Tuhan. Saat manusia meremehkanmu, Tuhan melihat perjuanganmu. Saat manusia mengkhianatimu, Tuhan mencatat kesabaranmu. Saat manusia meninggalkanmu sendirian, Tuhan tetap tinggal di sisimu. Karena Tuhan tidak tidur, dan semesta tidak pernah benar-benar diam. Apa yang kamu tanam dalam sunyi, suatu hari akan tumbuh. Dengan cara yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Mungkin hari ini, kamu masih merasa lelah. Masih merasa tidak dihargai. Masih merasa hidup begitu berat. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Bukan tanpa alasan. Kamu masih bertahan sampai hari ini. Ada banyak orang yang sudah menyerah pada keadaan. Ada banyak hati yang memilih mati perlahan karena luka yang mereka simpan sendiri. Namun dirimu masih di sini, masih bernapas, masih mencoba, masih bertahan, meski berkali-kali dihantam kehidupan. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa jiwamu memang berbeda. Tanda bahwa ada kekuatan besar yang sedang tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Sebab emas tidak dibentuk dengan kelembutan. Ia ditempa oleh panas yang menyakitkan. Begitu pula dirimu. Semua yang kamu alami sedang membentuk versi terkuat dari jiwamu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Mengapa kamu dipisahkan dari orang-orang tertentu. Mengapa hatimu pernah dihancurkan. Mengapa hidupmu terasa lebih sunyi dibanding yang lain. Karena jalan seorang jiwa terpilih memang berbeda. Tidak semua orang mampu melewatinya. Dan tidak semua orang cukup kuat untuk bertahan sejauh dirimu sekarang. Maka jika malam ini kamu merasa lelah, istirahatlah sebentar. Tetapi jangan menyerah. Karena perjalananmu belum selesai. Ada takdir besar yang sedang berjalan perlahan menuju hidupmu. Ada jawaban yang akan membuat semua luka ini terasa masuk akal. Dan mungkin
Setelah sekian lama bertahan dalam diam, inilah waktunya. Kamu memahami alasan mengapa leluhur memilihmu. Karena jiwamu tidak lemah. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas 5 tanda mendalam mengapa jiwa sekuat dirimu tidak pernah dipilih secara kebetulan. Simak hingga akhir, karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan merasa akhirnya ada yang mengerti isi jiwamu. 1. Kamu sudah bertahan dari fase hidup yang menghancurkan mental orang lain. Ada alasan mengapa sejak awal hidupmu terasa lebih berat dibanding banyak orang di sekitarmu. Bukan karena Tuhan membencimu. Bukan karena hidup sedang mengutukmu. Dan bukan pula karena kamu dilahirkan untuk menderita. Tetapi karena ada jiwa tertentu yang memang dipersiapkan melalui tekanan. Ada manusia yang dibesarkan oleh kenyamanan. Namun ada pula manusia yang dibentuk oleh badai. Dan mungkin kamu termasuk yang kedua. Sejak kecil, hidupmu seperti tidak pernah benar-benar tenang. Saat orang lain hanya memikirkan cara bermain, kamu diam-diam sudah belajar memahami kesedihan. Saat banyak orang tumbuh dengan rasa aman, kamu justru tumbuh bersama rasa kehilangan. Entah kehilangan perhatian, kehilangan kepercayaan, kehilangan seseorang, atau kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Dan anehnya, semua itu terjadi terlalu cepat. Terlalu cepat untuk hati sekecil dirimu saat itu. Ada luka yang bahkan tidak pernah sempat kamu ceritakan kepada siapapun. Karena sejak awal, kamu sudah terbiasa menyimpan semuanya sendirian. Kamu belajar tersenyum saat hatimu remuk. Belajar terlihat kuat saat sebenarnya ingin menyerah. Belajar mengatakan, aku tidak apa-apa. Meski malam-malammu dipenuhi tangisan yang tidak diketahui siapa-siapa. Dan perlahan, tanpa sadar, hidup membentukmu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan lebih dingin, bukan lebih keras, tetapi lebih dalam. Jiwamu menjadi seperti lautan, tenang di permukaan, namun menyimpan badai yang tidak semua orang mampu pahami. Itulah sebabnya orang-orang sering salah menilaimu. Mereka mengira kamu kuat karena hidupmu mudah. Padahal justru karena hidupmu terlalu sulit. Akhirnya kamu tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Dan tidak semua manusia mampu bertahan sejauh dirimu. Ada orang yang hancur hanya karena dikhianati sekali. Namun kamu berulang kali dipatahkan kehidupan, tetapi tetap mampu berjalan. Ada orang yang kehilangan arah saat ditinggalkan. Namun kamu tetap mencoba berdiri. Meski berkali-kali merasa sendirian. Dan semua itu bukan kebetulan. Karena jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya besar biasanya akan melewati malam paling gelap terlebih dahulu. Sebab hanya mereka yang pernah merasakan gelap, yang benar-benar memahami arti cahaya. Mungkin itulah alasan mengapa hatimu berbeda. Kamu lebih peka terhadap rasa sakit orang lain. Lebih mudah memahami kesedihan. Lebih menghargai ketulusan. Dan lebih berhati-hati dalam mencintai. Karena kamu tahu rasanya diabaikan. Kamu tahu rasanya tidak dipahami. Kamu tahu rasanya berjuang sendirian. Luka-luka itu tidak membuatmu menjadi jahat. Justru membuatmu lebih manusia. Dan percayalah, tidak semua orang mampu tetap memiliki hati lembut.
setelah dihancurkan berkali-kali oleh kehidupan. Itu sebabnya leluhur memilihmu. Karena mereka tahu, di balik semua lukamu, ada hati yang tetap hidup. Ada jiwa yang tetap menolak menjadi gelap. Meski dunia sering memperlakukannya dengan kejam. Dan mungkin selama ini kamu bertanya, kenapa hidupku seberat ini? Jawabannya sederhana. Karena jalan hidupmu tidak biasa. Orang biasa tidak akan mampu menanggung apa yang sudah kamu lewati. Itulah sebabnya semesta membentukmu berbeda. Agar suatu hari nanti, ketika kehidupan memberimu tanggung jawab besar, kamu tidak mudah runtuh. Karena badai-badai kemarin sebenarnya sedang melatihmu. Melatih kesabaranmu. Melatih mentalmu. Melatih kekuatan batinmu. Melatih kemampuanmu untuk tetap berdiri. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang menopangmu. Dan lihat dirimu sekarang. Meski lelah, kamu masih bertahan. Meski kecewa, kamu masih percaya. Meski sering dipatahkan, hatimu masih mampu mencintai. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Karena banyak manusia berubah keras setelah terluka. Tetapi jiwa terpilih tetap memiliki cahaya. Meski berkali-kali berjalan di dalam gelap. Dan Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat air mata yang tidak diperlihatkan kepada siapapun. Tuhan melihat malam-malam ketika kamu hampir menyerah. Tuhan melihat perjuangan yang bahkan tidak dihargai manusia. Tidak ada yang terlewat. Semua kesabaranmu dicatat. Semua luka batinmu didengar. Semua ketulusanmu diketahui langit. Maka jika hari ini kamu masih merasa lelah, ingatlah satu hal ini. Kamu sudah berhasil melewati fase hidup yang bahkan mampu menghancurkan mental banyak orang. Dan fakta bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencoba bertahan, itu sudah menjadi bukti bahwa jiwamu memang tidak lemah. 2. Ada energi gelap yang selalu gagal menjatuhkanmu. Pernahkah kamu merasa, setiap kali hidupmu mulai membaik, selalu ada sesuatu yang mencoba menghancurkannya? Seolah ada energi tak terlihat yang terus menarikmu kembali ke bawah. Kadang datang melalui manusia. Kadang datang melalui keadaan. Kadang datang lewat pengkhianatan, fitnah, kehilangan, atau rasa sakit yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling melelahkan, semuanya sering datang bersamaan. Saat hatimu sedang rapuh, masalah berdatangan tanpa jeda. Saat kamu mulai percaya pada seseorang, justru disitulah kamu dihancurkan. Saat kamu mulai membangun hidup, tiba-tiba semuanya runtuh begitu saja. Dan berkali-kali kamu bertanya dalam diam, kenapa hidup seperti terus mengujiku? Tetapi semakin dewasa, kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa ada jiwa tertentu yang memang membawa cahaya terlalu terang. Dan cahaya seperti itu selalu menarik perhatian energi gelap. Bukan karena dirimu lemah, justru karena jiwamu memiliki kekuatan. Sebab sesuatu yang bersinar akan selalu terlihat di tengah kegelapan. Itulah sebabnya hidupmu tidak pernah benar-benar biasa. Ada begitu banyak hal aneh yang terjadi. Orang-orang yang tiba-tiba iri padamu tanpa alasan. Hubungan yang rusak secara mendadak.
Perasaan tidak nyaman saat berada di tempat tertentu. Firasat kuat yang seringkali benar. Dan rasa lelah batin yang terkadang tidak bisa dijelaskan logika. Seolah jiwamu mampu merasakan sesuatu yang tidak dirasakan kebanyakan manusia. Dan meski semua itu melelahkan, anehnya, kamu selalu berhasil selamat. Selalu ada jalan keluar di detik terakhir. Selalu ada pertolongan yang datang secara misterius. Selalu ada kekuatan tak terlihat yang membuatmu bangkit lagi. Meski sebelumnya kamu merasa sudah hancur sepenuhnya. Itulah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena jika benar kamu sendirian, kamu pasti sudah runtuh sejak lama. Tetapi lihatlah, setelah semua pengkhianatan, kamu masih hidup. Setelah semua luka, kamu masih mampu bangkit. Setelah semua malam gelap, kamu masih menemukan alasan untuk bertahan. Dan itu bukan kebetulan. Ada perlindungan yang berjalan bersamamu. Mungkin tidak selalu terlihat. Mungkin tidak selalu kamu sadari. Tetapi selalu ada. Karena jiwa yang membawa misi besar biasanya dijaga dengan cara yang tidak biasa. Itulah sebabnya berkali-kali energi negatif mencoba masuk ke hidupmu. Namun selalu gagal menghancurkanmu sepenuhnya. Mereka hanya mampu melukaimu, tetapi tidak mampu mematikan cahaya di dalam dirimu. Dan semakin banyak badai yang datang, semakin kuat intuisi batinmu. Kamu mulai bisa merasakan mana manusia tulus, dan mana yang hanya berpura-pura. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua senyum membawa ketulusan. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua kedekatan berarti kebaikan. Karena luka telah mengajarkanmu membaca energi manusia. Dan itu adalah kemampuan yang lahir dari penderitaan panjang. Mungkin dulu kamu membenci semua rasa sakit itu. Tetapi sekarang kamu sadar, tanpa semua pengalaman gelap tersebut, kamu tidak akan menjadi sepeka ini. Tidak akan menjadi sekuat ini. Tidak akan mampu melihat dunia sedalam ini. Sebab jiwa yang pernah berjalan di lorong gelap akan memiliki mata batin yang berbeda. Ia tidak mudah tertipu. Ia tidak mudah dijatuhkan. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada tubuhnya, melainkan pada ketahanan jiwanya. Maka jika hari ini kamu masih bertanya, mengapa hidupmu penuh ujian? Mungkin jawabannya karena cahaya dalam dirimu terlalu berharga untuk dibiarkan lemah. Dan semua yang mencoba menghancurkanmu selama ini sebenarnya hanya sedang memperlihatkan betapa kuatnya perlindungan Tuhan atas hidupmu. Karena berkali-kali kamu hampir tenggelam, namun tidak pernah benar-benar karam. Berkali-kali kamu hampir menyerah, namun selalu ada kekuatan aneh yang membuatmu kembali berdiri. Dan mungkin itulah alasan terbesar mengapa dirimu dipilih. Karena bahkan kegelapan pun tidak berhasil membuat jiwamu padam. 3. Leluhur tidak memilih jiwa manja untuk membawa garis keturunan. Tidak semua manusia lahir untuk memikul beban generasi. Tidak semua hati cukup kuat untuk memutus rantai luka keluarga. Dan tidak semua jiwa sanggup berjalan di jalur sunyi yang penuh pengorbanan. Itulah sebabnya leluhur tidak pernah memilih jiwa yang lemah. Mereka memilih seseorang yang bahkan ketika hidup menghancurkannya,
ia tetap mampu bangkit perlahan. Dan mungkin orang itu adalah dirimu. Coba perhatikan perjalanan hidupmu. Bukankah sejak awal kamu selalu dipaksa menjadi lebih dewasa dibanding usiamu? Saat orang lain masih bergantung, kamu sudah belajar berdiri sendiri. Saat banyak orang masih mencari kenyamanan, kamu justru dipaksa memahami kerasnya kehidupan. Dan seringkali, kamu merasa seperti harus menanggung semuanya sendirian. Menjadi tempat bersandar, meski dirimu sendiri sebenarnya lelah. Menjadi penenang, meski hatimu penuh kekacauan. Menjadi kuat, meski tidak ada yang benar-benar menguatkanmu. Itu bukan kebetulan, karena ada jiwa tertentu yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemutus rantai penderitaan. Mungkin di keluargamu, selama bertahun-tahun ada luka yang terus berulang. Kemiskinan, pengkhianatan, kekerasan, kesedihan, kegagalan, atau hubungan keluarga yang tidak pernah benar-benar damai. Dan tanpa sadar, kamulah yang dipilih untuk menghentikan semua itu. Bukan pekerjaan mudah, karena seseorang yang membawa perubahan generasi biasanya akan merasakan tekanan paling besar. Ia dijadikan berbeda, ditempa lebih keras, diuji lebih lama, agar mentalnya tidak rapuh. Sebab bagaimana mungkin seseorang mampu mengubah garis keturunan jika dirinya sendiri mudah hancur oleh masalah kecil? Itulah alasan hidupmu terasa berat. Karena semesta sedang membentuk pondasi yang kuat di dalam dirimu. Dan proses itu memang menyakitkan. Kadang kamu merasa tidak dimengerti keluarga sendiri. Kadang kamu merasa menjadi orang asing di tempat yang seharusnya disebut rumah. Kadang kamu merasa memikul beban yang bukan milikmu. Namun jauh di dalam hatimu, selalu ada suara kecil yang berkata, "Aku harus mengubah hidupku." Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang setelahmu nanti. Dan itu adalah panggilan jiwa. Tidak semua orang memilikinya. Banyak manusia memilih menyerah pada keadaan, mengulang luka yang sama, menghidupkan kembali penderitaan lama. Tetapi jiwa terpilih berbeda. Ia merasa gelisah jika hidupnya stagnan. Ia merasa terpanggil untuk bangkit. Ia tidak tahan melihat keluarganya terus tenggelam dalam luka yang sama. Karena jauh di dalam dirinya ada energi leluhur yang terus mendorongnya untuk berubah. Dan seringkali jalan itu terasa sangat sepi. Sebab orang yang membawa perubahan besar biasanya sulit dipahami lingkungan sekitarnya. Mereka dianggap terlalu berbeda, terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu banyak berpikir. Padahal sebenarnya, jiwanya hanya sedang memikul sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Dan semakin besar tugas jiwamu, semakin berat pula ujian yang harus kamu lalui. Itulah mengapa kamu dipaksa belajar sabar melalui pengkhianatan. Dipaksa belajar ikhlas melalui kehilangan. Dipaksa belajar kuat melalui kesendirian. Karena suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi seseorang yang mampu menenangkan banyak hati. Bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena kamu pernah hancur dan berhasil bangkit kembali. Itulah kekuatan terbesar seorang jiwa terpilih. Bukan tidak pernah jatuh,
melainkan selalu menemukan jalan untuk berdiri lagi. Dan percayalah, leluhur tidak salah memilihmu. Meski hari ini kamu masih penuh luka, masih penuh kebingungan, masih merasa lelah menghadapi hidup, di dalam dirimu sedang tumbuh kekuatan besar yang suatu hari akan mengubah banyak hal. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, namun semua perjuanganmu tidak sia-sia. Setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap malam panjang yang kamu lalui sendirian, semuanya sedang membentuk takdir baru. Takdir yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat perjalanan hidupmu dari kejauhan, kamu akan sadar bahwa semua luka itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi jiwa yang cukup kuat, membawa cahaya bagi garis keturunanmu sendiri. 4. Tanda kamu memiliki mental pejuang yang tidak bisa dikendalikan orang lain. Ada manusia yang hidup hanya mengikuti arus, mudah dipengaruhi, mudah dibentuk, mudah dijatuhkan oleh ucapan orang lain. Tetapi ada pula jiwa tertentu yang meski terlihat tenang, sebenarnya memiliki kekuatan batin yang sangat sulit dikendalikan. Dan mungkin selama ini dirimu termasuk salah satunya. Sejak dulu, hatimu selalu memiliki cara berpikir yang berbeda. Kamu tidak mudah percaya begitu saja pada manusia. Bukan karena sombong, bukan karena merasa paling benar, tetapi karena hidup sudah terlalu sering memperlihatkan bahwa tidak semua kata manis membawa ketulusan. Maka perlahan, kamu belajar mendengarkan perasaanmu sendiri, belajar membaca energi, belajar memahami tanda-tanda kecil yang sering diabaikan banyak orang. Dan tanpa sadar, itu membuatmu menjadi pribadi yang sulit dipermainkan. Orang-orang mungkin bisa membohongimu sekali, tetapi setelah itu, jiwamu akan mengingat semuanya. Karena luka telah mengajarkanmu cara melihat kebenaran dari balik senyuman manusia. Itulah sebabnya, semakin dewasa, kamu menjadi semakin selektif. Tidak semua orang bisa masuk ke hidupmu. Tidak semua manusia bisa memahami isi pikiranmu. Dan tidak semua kedekatan membuatmu nyaman. Karena jiwamu sudah terlalu lelah menghadapi kepalsuan. Kamu lebih memilih sendiri daripada harus dikelilingi orang-orang yang hanya datang saat membutuhkanmu. Dan anehnya, kesendirian justru membuatmu semakin kuat. Sebab di dalam sunyi, kamu belajar mengenal dirimu sendiri. Belajar berdamai dengan luka. Belajar menguatkan hati tanpa bantuan siapapun. Hingga akhirnya, terbentuklah mental yang berbeda. Mental yang tidak mudah runtuh oleh hinaan. Tidak mudah patah oleh penolakan. Tidak mudah hancur oleh pengkhianatan. Karena semua itu sudah pernah kamu lalui sebelumnya. Mungkin itulah alasan mengapa hidup berkali-kali menjatuhkanmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangun ketahanan dalam jiwamu. Agar suatu hari nanti, kamu tidak mudah dikendalikan dunia. Sebab dunia sering mencoba membuat manusia takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut menjadi berbeda. Namun jiwa pejuang perlahan belajar melampaui semua ketakutan itu.
Bukan berarti ia tidak pernah sedih. Tetapi ia tidak membiarkan kesedihan menguasai hidupnya. Bukan berarti ia tidak pernah terluka. Tetapi ia tidak membiarkan luka mengubah hatinya menjadi gelap. Dan itulah kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu mungkin menangis dalam diam. Kamu mungkin pernah merasa hancur. Kamu mungkin pernah kehilangan arah. Tetapi lihatlah, sampai hari ini, kamu masih mampu bangkit. Masih mampu berjalan. Masih mampu bertahan. Padahal tidak semua orang sanggup melakukan itu. Ada banyak manusia yang menyerah pada keadaan. Tetapi jiwamu berbeda. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin diremehkan, semakin diam-diam bertumbuh. Semakin disakiti, semakin sulit dihancurkan. Karena api di dalam dirimu tidak berasal dari ego, melainkan berasal dari semua rasa sakit yang berhasil kamu lewati sendirian. Dan mungkin itulah alasan orang-orang tertentu merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Mereka tidak bisa mengendalikanmu dengan rasa takut. Tidak bisa mematahkanmu dengan hinaan. Tidak bisa membuatmu tunduk hanya dengan tekanan. Karena jauh di dalam dirimu sudah lahir mental seorang pejuang. Mental yang ditempa oleh kehidupan. Mental yang dibangun dari air mata, kesendirian, dan perjuangan panjang. Dan percayalah, leluhur tidak memilih jiwa manja untuk berjalan sejauh ini. Mereka memilihmu karena mereka tahu, sekeras apapun badai kehidupan datang, hatimu tetap memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Itulah sebabnya, meski hidup sering membuatmu lelah, ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu menolak menyerah. Sesuatu yang terus berbisik pelan, "Aku belum selesai." 5. Kenapa orang sering takut, iri, atau menjauh tanpa alasan jelas? Pernahkah kamu merasa kamu tidak pernah benar-benar melakukan kesalahan besar kepada orang lain? Tetapi entah mengapa, selalu saja ada yang tidak menyukaimu, ada yang diam-diam iri, ada yang menjauh tiba-tiba, ada yang memandangmu dengan aneh, seolah kehadiranmu membuat mereka tidak nyaman. Dan yang paling membingungkan, kadang kamu bahkan tidak mengerti alasannya. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, tidak mencari masalah, tidak merendahkan siapapun, tidak berniat menyakiti. Tetapi tetap saja, selalu ada energi asing yang muncul ketika kamu berada di sekitar orang-orang tertentu. Jika itu sering terjadi dalam hidupmu, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu pahami, bahwa tidak semua manusia nyaman berada di dekat jiwa yang kuat. Karena tanpa disadari, energi dari seseorang yang telah banyak melewati penderitaan akan memancarkan aura yang berbeda. Bukan aura kesombongan, melainkan aura ketahanan. Dan aura seperti itu secara alami membuat orang-orang tertentu merasa kecil. Sebab keberadaanmu mengingatkan mereka pada bagian dari diri mereka yang belum mampu mereka kalahkan. Itulah sebabnya, seringkali orang yang paling terluka dalam hidup justru memiliki tatapan paling dalam. Mereka berbicara lebih tenang, berjalan lebih hati-hati, dan membawa energi sunyi yang sulit dijelaskan dengan logika.
Karena jiwanya sudah terlalu banyak belajar dari rasa sakit. Dan tanpa perlu banyak bicara, orang lain bisa merasakan kekuatan itu. Mungkin itulah alasan mengapa banyak orang diam-diam memperhatikanmu. Mereka penasaran padamu, tetapi sekaligus takut mendekat terlalu dalam. Sebab ada sesuatu dari dirimu yang terasa sulit ditebak. Kamu tidak mudah dibaca, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak mudah dipatahkan. Itulah yang membuat sebagian manusia merasa gelisah. Karena orang-orang yang hidup dengan kepalsuan biasanya tidak nyaman berada di dekat jiwa yang tulus. Sedangkan mereka yang terbiasa mengendalikan orang lain akan kesulitan menghadapi seseorang yang memiliki pendirian kuat seperti dirimu. Dan semakin kamu dewasa, semakin kamu menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua penolakan adalah kerugian. Kadang Tuhan menjauhkan orang-orang tertentu karena mereka tidak sejalan dengan perjalanan jiwamu. Kadang Tuhan membuatmu sendirian agar energimu tidak habis di tempat yang salah. Dan kadang kesepian adalah bentuk perlindungan. Sebab jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar seringkali harus dipisahkan terlebih dahulu dari keramaian yang melemahkannya. Maka jangan terlalu sedih jika banyak orang pergi dari hidupmu, karena tidak semua manusia ditakdirkan tinggal. Ada yang hadir hanya untuk memberi pelajaran, ada yang datang hanya untuk menguji ketulusanmu, dan ada pula yang menjauh karena cahaya dalam dirimu membuat sisi gelap mereka merasa terusik. Tetapi percayalah, kamu tidak kehilangan apapun dengan ditinggalkan oleh orang yang salah. Justru terkadang itu adalah cara Tuhan menyelamatkan jiwamu. Karena orang yang tepat tidak akan takut pada cahayamu. Mereka tidak akan iri pada pertumbuhanmu. Mereka tidak akan pergi saat melihat dirimu mulai bersinar. Sebaliknya, mereka akan ikut bahagia melihatmu bangkit. Dan suatu hari nanti, kamu akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang sejalan. Jiwa yang tidak ingin menjatuhkanmu, tidak ingin memanfaatkanmu, tidak ingin meredupkan cahayamu. Tetapi sebelum hari itu tiba, hidup harus terlebih dahulu memperlihatkan mana yang tulus dan mana yang hanya datang karena kepentingan. Itulah mengapa perjalananmu terasa sepi. Namun kesepian itu bukan hukuman, melainkan proses penyaringan. Karena berlian tidak ditemukan di tempat ramai. Ia terbentuk jauh di dalam tekanan, kesunyian, dan waktu yang panjang. Begitu pula dirimu. Semua penolakan, semua rasa iri, semua manusia yang pergi tanpa alasan, perlahan sedang membentukmu menjadi pribadi yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak akan lagi takut kehilangan manusia, karena kamu sudah menemukan kekuatan terbesar di dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri. Dan akhirnya, setelah semua yang telah kita bahas malam ini, mungkin kini kamu mulai memahami mengapa hidupmu tidak pernah benar-benar mudah. Bukan karena kamu dikutuk oleh keadaan, bukan karena semesta tidak berpihak kepadamu, tetapi karena ada jiwa tertentu yang memang dipersiapkan melalui luka, dibentuk melalui kesendirian, dan dikuatkan melalui air mata yang tidak pernah dilihat siapa-siapa. Dan jika sampai hari ini
Kamu masih mampu bertahan. Meski berkali-kali ingin menyerah, itu sudah menjadi tanda bahwa ada cahaya besar di dalam dirimu yang belum padam. Mungkin selama ini dunia membuatmu merasa tidak cukup, tidak dipahami, tidak dihargai, tidak dianggap. Tetapi percayalah, Tuhan melihat isi hatimu. Bahkan ketika manusia hanya melihat kekuranganmu, Tuhan mendengar doa-doa lirih yang tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua luka yang pernah kamu lewati, suatu hari akan berubah menjadi kekuatan. Semua air mata yang pernah jatuh akan berubah menjadi jalan pulang menuju dirimu sendiri. Karena jiwa yang terpilih tidak selalu hidup dengan mudah, tetapi selalu dipertemukan dengan alasan untuk bangkit kembali. Maka mulai malam ini, jangan lagi membenci perjalanan hidupmu. Jangan lagi menganggap dirimu lemah hanya karena terlalu sering terluka. Sebab mungkin luka itulah yang membuat jiwamu menjadi lebih bercahaya dibanding sebelumnya. Dan jika hatimu merasa tenang saat mendengar semua ini, mungkin bukan kebetulan kamu dipertemukan dengan video ini. Mungkin ada pesan yang memang perlu sampai ke jiwamu malam ini. Tuliskan perlahan di dalam hati. Aku sudah melewati begitu banyak hal, dan aku masih di sini. Karena itu artinya, jiwamu lebih kuat daripada yang selama ini kamu kira. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dan jika kamu ingin, biarkan perjalanan ini terus berjalan bersama. Agar tidak ada lagi jiwa yang merasa sendirian saat menghadapi gelapnya kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jiwa terpilih.